Berdiri dia langsung ledak. Halo, perkenalkan nama saya Ramkova Lumban Gaul. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu cara instalasi di Debian 11 menggunakan VirtualBox, yaitu instalasi FTP server. Yang kedua itu remote server. Kemudian yang ketiga file server, web server, DNS, dan yang terakhir adalah database. Dan ini adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam menginstalasi. Untuk langkah pertama yaitu kita harus menginstalasi dulu Debian 11-nya. Di sini saya sudah melakukan instalasi Debian 11, jadi saya tinggal langsung lanjut ke ini, instalasi FTP server. Dan langkah pertamanya itu kita harus start dulu. Ya mati ya. Oh dikit lagi. Logo lama cuy. Tunggu sebentar. Ya pintunya ditutup nanti isinya ketahuan. Woi, tutup. Tutupin video dia. Oke. Ini untuk loginnya itu sesuai yang kalian setting di Debian 11-nya ya. Jadi saya akan menggunakan login yang saya bikin di instalasi Debian 11-nya. Dan juga passwordnya juga sama. Di sini saya menggunakan password 363636, yaitu nomor absen saya di sekolah. Oh bisa kok. Oke. Langkah awalnya itu untuk instalasi FTP server, kita ketik dulu super user atau SU, dan passwordnya itu sama 363636. Dah, lalu kita langkah selanjutnya kita akan menambahkan CD-ROM, yaitu ketik apt CD-ROM add, kemudian enter. Bentar, hidupin dulu kayaknya. Kita hidupin dulu Debian 11-nya. apt CD-ROM add. Nah, sudah. Lalu kita ke Bobos lagi enggak? source list, ketik nano /etc Soul /apt paling kiri. Ambil. source list. Oh tadi ini. Nah, kita ke bawah. Nah, baru tulis lagi. Kemudian yang di bagian sini kita ketikkan ini Kita secara det http. Silakan diikutin ya ketikannya. http terus teh dipakai debian.org T. debian stable Enggak sekali aja. complete. Enggak, Nah, ini dua aja. Kemudian kita akan save. Caranya itu Ctrl X, kemudian Y, 3 lalu enter. lagi. Enggak. Nah, di sini kita akan update terlebih dahulu. Ya. Lurus lah lurus. Ya, tunggu sebentar. Oke, setelah update kita akan upgrade. Ketik apt upgrade.
Oke, kemudian kita akan install apt install vsf Apalagi tpd. udah sih bosnya cuma 2 sih. Lalu kita yes. Udah. Kemudian kita akan menunggu lagi ya. Sabar, apa yang masih kamu? Nah, di sini instalasi FTP servernya kita sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke instalasi yang kedua, yaitu ini remote server. Oke, pertama kita clear dulu. Kita tutup dulu ya. Ya, oke. Kita power off. Kita hidupin dulu di settings Ini kan untuk adapternya di network ya. Di adapter 2. Udah ada pas. Kemudian Tapi download pas aja langsung. host only adapter. Boleh kita oke. Lalu kita start lagi. Oke. Selanjutnya kita akan mengetik ini, Ini dia. masuk ke interface. Satu terus. Try. Twitternya mati sob. Mana? Sukrebe kan. Kita matiin dulu ini. BS. Nah, baru oke. Gini. Sub S2B. Try. Sini. Try. Nah, nanti dulu coy. Klik search kita proses dulu. Nah, ya. CD trade detail. Salah gambar tameng gambar tameng itu. Tameng kiri atas. Berangkat lagi Root. Login root. Masa kamu lah. Aku lagi gitu loh. Login 3636. Semua ya kan? Ya, jajah. Lalu kita ketik, kita akan masuk ke interface pico/etc Di tengah hotnya lah, di tengah tempat sponsor Network. kandangnya. /interface. Oh iya, kalau aku ikut Lalu kita ke bawah. Oh iya, gini. Ke tengah. Kita letakkan telurnya. Lalu kita ketik auto Ini stop. endpost 8. Ketik E. Bawahnya Terus END. endpost Nah, keluar ya. static. Nah, ada. Apa? Bilang aja. Kita itu di tengah-tengah. Enggak tengah situ. Di tengah-tengah angka 3 tuh. Lalu kita masukin Iya. IP-nya Bukan, 92 68 12 36. Di tengah mananya kok? Untuk networknya IP-nya 192 Bisa nggak dicari nama tower? 168 Bisa. Tulis. 12.0. Dulu bang. Netmask. Gimana? Tahu udah gue bilang. Netmasknya kita Bang. masukin 255 Tulis. 255 Kalau crack apa ini kan satu ya. Oke, setelah itu kita save Ctrl X lalu Y. Ini kan di Enderman. baca satu lah. Kita akan cek Dari IP-nya. tulisannya Dragon. Apakah sudah masuk di endpost 8-nya? Belum ya. Jadi kita akan restart. Caranya itu ketik Mau melawan etc kalau nggak ada gini aja. init.d Ya, keluar. networking restart. Nah, lalu kita akan cek lagi IP-A. Ya. Nah, maka di sini sudah masuk ya. IP-nya itu ini. 192.168.12.36. Setelah itu kita akan install OpenSSH OpenSSH server. Kayaknya di sini. Kemudian kita ketik apt install Di situ kayaknya. OpenSSH. Di situ. Dan tulis. Kok nggak ini ya? Nggak Server. administrator ya? Kan administrator.
Oke, di sini kita hidupin dulu Debian 11-nya, kemudian kita yes. Coba bentar ya, ulang. Kita matiin dulu. Reboot ya, kita reboot dulu. Ini lihatnya satu-satu cok. Itu nggak ada, harusnya ada cok. Internet lah kalau kayak Kita ketik lagi tadi install open SSH. Gak usah jawab lagi, jangan kita kerja aja. Untuk kepalanya aja. Yes. Kemudian sini kita hidupin Debian 11-nya. Kemudian enter. Tunggu sampai instalasinya selesai. Mau pulang ya, Dit? Oke, sudah selesai install OpenSSH. Kita akan lanjut ke pertama, kita buka dulu NCPA CPL. Kita kan masukin IP di virtual box-nya itu. Sama Bedrock. Bedrock dulu bentar, Bedrock. Ini kita klik kanan Ambil itu buatnya. seperti Pasangin di mana? kita kan masukin IP di virtual box-nya itu 192, 168, 12, klik 100. Dan subnet max-nya itu 25, 25, 25 seperti ini. Jika sudah, kemudian kita oke. Nah, baru kalau tadi Untuk lalu kita akan masuk ke lagi. CMD. Kita cek dulu Lagi. apakah sudah bisa. Kita tes ping IP kita tadi 12, 36. Aul, kantong nasi padang mana? Udah gua. kalau dihidupkan lagi. Nah, di sini tandanya sudah dapat internet ya. Ini lah. Mana dia? Oke, kita lanjut ke login ke Putih. Di sini kita perlu aplikasi tambahan, jadi kalian harus install terlebih dahulu. Kemudian di hostname-nya itu kita masukin IP yang tadi 192, 168, 12.36. Ini accept. Kemudian kalian login sama seperti yang di Debian ya. Ada dia. Nah, ini sudah terlogin. Tandanya instalasi remote server sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke yang ketiga. Bentar, saya tutup dulu. Untuk yang ketiga itu adalah ini, file server. Untuk langkah yang ketiga kita tinggal ketik saja apt install Samba. Kita buka dulu ini Debian-nya, kita clear. Mesin. Kemudian kita klik apt install Samba. Tunggu sampai selesai. Oke. Jika sudah, tandanya kita sudah selesai instalasi file server. Kemudian kita akan lanjut ke instalasi keempat, yaitu web server. Yaitu tinggal mengetik saja apt install apache 2. Jadi kita ketik aja apt install apache 2. Yes. Tunggu sampai selesai juga.
Oke, kemudian kita lanjut untuk yang instalasi kelima. Di sini instalasi yang keempat sudah berhasil ya. Kita akan lanjut ke instalasi yang kelima, yaitu instalasi DNS server, yaitu tinggal ketik apt install bin 9. Ketik saja apt install bin 9. Kita yes. Ya nggak apa-apa, Aul, ya. Oke, ini juga sudah selesai. Kemudian kita akan instalasi yang terakhir, yaitu instalasi database server, yaitu tinggal mengetikkan saja install MariaDB server. Oke, apt install MariaDB. Yes. Kita akan tunggu sampai selesai instalasi ya. Oke, di sini juga database servernya itu sudah berhasil terinstall. Jadi itu saja yang kita perlu install ya. Tadi dari awal yaitu FTP server. Di sini saya akan coba lagi ya, kita install apakah memang sudah terinstall untuk FTP servernya, yaitu kita ketik apt install psftpd. Nah, ini tandanya sudah terinstall yang untuk FTP server. Kemudian kita akan cek lagi yang kedua apakah juga sudah terinstall. Kalau yang kedua ini remote ya, jadi kita tinggal cek aja apakah IP sudah sudah terhubung ya. Nih, itu endpost 8-nya IP sudah masuk 192.168.12.36. Kemudian yang ketiga file server, kita ketikkan apt install Samba. Ini juga sudah terinstall. Yang keempat itu apt install Apache 2 ya. Ini juga sudah terinstall. DNS servernya juga apt install bin 9 sudah terinstall juga. Dan yang terakhir juga kita akan cek database, yaitu install MariaDB server sudah terinstall. Oke, jadi demikian sajalah video saya tentang cara instalasi FTP server, remote server, file server, web server, DNS server, dan database server menggunakan Debian 11 di VirtualBox. Jadi kurang lebih salah kata saya mohon maaf. Nama saya Remco Valuban Gaul. Terima kasih.